Halo, assalamualaikum sahabat Pembade. Selamat datang di channel tersayang kita. Channel yang membahas tentang membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan menerjemahkannya. Kali ini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 282 tentang cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Tidak usah lama-lama lagi, sahabat Mambade, mari kita membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli syumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Alladzina yunfikuna walahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiku malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum amardatillahi wa tasbitam min anfusihim kamasali jannah birob birobautin isobaha wa bilun fa'atat
ukulaha ti'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Ayawattu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli syamarat wa asyabahul kibaru walahu dhurriyyatun du'afa fa asyabaha isyarun fihi narun fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisha minhu tunfiqu nawal lastum fi akhidihi illa an mitufi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Asyaitonu ya'idukumul fakhra wa ya'murukum bil fakhsah wallahu ya'idukum ma'firatan minhu wa fadlah wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang barakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu wa ma lidzalimina min ansor. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. In tubdus shadaqati fani imma hiya wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali.
Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa btigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya, dirugikan. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsahumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yash'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang yang fakir, yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina ya'kuluna riba wa la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal Dalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma shalaf wa amruhu ila Allah wa man atafa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin asyim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata
وآتوا الزكاة ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala-pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar rijba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'tanu bi harbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tad'limuna wa la tud'lamun. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Wa in kanatu usratin fanadhiratun illa maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wattaqu ayyawman turja'una fihi ilallah summa tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yud'lamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama allamahullahu fal yaktub wal yumli lilladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala bajnas minhu syai'a fa in kana alladzi alaihil haqqu syafihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyu yumillahu falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wam ra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudakira ihdahuma la ukhra wala ya'basu hada'u idha ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubu wa ashidu idza tabayatum wala yudarra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wa bikulli syai'in alim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sama batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefaksian pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallah. Wa in kuntum ala syafari wa lam tajidu katiban fariha numuka budot fa in amina ba'dukum ba'dal fal yu'addillati tumina amanatahu wal yatawakillaha rabbah wala taqtumu syahadah wa may yaktumha fa innahu ashimun qalbah wa huwa bima ta'maluna alim. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah wa fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat.
Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana rabbana wa la tuhmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kami yang kafir. Shadaqallahul Adzim. Ya sahabat Membade, sudah selesai kita membaca surat Al-Baqarah. Tentang rasul-rasul dan kekuasaan Allah. Oh maaf, sahabat Membade, sekali lagi saya minta maaf atas kesalahan ini. Sudah membaca cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya, ayat 261 sampai 286. Maafkan sahabat Membade atas kesalahan yang saya ceritakan tadi, ayat 261 sampai 282. Sebenarnya 261 sampai 286. Ya sahabat Membade, semoga kita bisa meresapi cara-cara penggunaan harta dan hukum-hukumnya. Akhir kata saya Dedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.